Pada awal tahun 2026, Rusia sedang bangkrut. Bukan bangkrut seperti negara miskin. Bangkrut seperti negara kaya yang menghabiskan lebih banyak daripada yang dihasilkannya dan yang menyadarinya. Pendapatan dari minyak telah anjlok 24% dalam 1 tahun. Dana darurat Kremlin memiliki kurang dari setengah jumlah yang dimilikinya sebelum perang. Dan Putin melakukan hal yang tak terpikirkan, memotong pengeluaran dan menurut surat kabar Inggris Financial Times, secara pribadi menelpon para oligark untuk meminta sumbangan. Lalu pada tanggal 28 Februari, Amerika Serikat menyerang Iran. Dan dengan itu, jalur yang sedang Anda lihat ini menjadi pusat perhatian utama di berita-berita. Selat Hormuz yang terkenal, 20% minyak dunia lewat sini. Ketika Iran menutup selat ini, pasar menjadi panik. Dan minyak Rusia yang tidak ada seorang pun di pasar barat ingin beli karena sanksi, tiba-tiba menjadi salah satu dari sedikit alternatif yang tersedia bagi negara-negara yang perlu membeli dari siapapun. Dalam 4 minggu, harga minyak per barrel naik dari 70 menjadi $116. Para analis, hal ini bisa menyuntikkan puluhan miliar ke kas perang Rusia. Putin tidak perlu melakukan apa-apa, hanya perlu mengekspor dan memasukkan uang ke dalam kas negara. Dan kemudian Ukraina memilih saat itu juga untuk melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan Putin bisa terjadi. Tapi untuk memahami apa yang terjadi, kamu harus terlebih dahulu memahami bagaimana Rusia bisa sampai pada titik kerentanan ini. Karena ini bukanlah video ledakan-ledakan yang biasa kamu lihat di luar sana. Ini adalah analisis tentang apa yang ada di balik semua itu. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah negara yang lebih lemah menemukan jantung keuangan dari negara yang lebih kuat dan memutuskan untuk menekannya. Lihat, Rusia menjual minyaknya dengan diskon besar-besaran ke Tiongkok, India, dan Turki. Yang masih mau membeli hanyalah negara-negara itu. Pada bulan Desember 2025, harga minyak Rusia sempat dijual di bawah $40 per barel. Anggarannya disusun dengan patokan 59. Selisihnya diambil dari cadangan darurat negara yang telah menyusut dari $113 miliar sebelum perang menjadi 52 miliar. Sementara itu, pengeluaran militer mencapai hampir 200 miliar per tahun. Angkanya tidak seimbang. Saat itulah pria paling berkuasa di Eropa mulai meminta dana ke sana-sini. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang akan menjadi panduan untuk seluruh video ini. Coba berhenti sejenak dan pikirkan. Apakah ada cara bagi negara kecil untuk memaksa negara adidaya nuklir mundur tanpa memiliki cukup tentara, angkatan udara, atau angkatan laut? Simpan pertanyaan itu. Jawabannya akan kami ungkap sebentar lagi. Dan dalam situasi inilah, perang di Timur Tengah mengubah segalanya dalam semalam. Penutupan Selat Hormuz menghilangkan sekitar 20% dari seluruh minyak dunia dari pasar. Kepanikan pun langsung terjadi. Harga-harga melonjak tajam. Dan Rusia yang menjual minyaknya dengan harga diskon karena sanksi, tiba-tiba menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan dari krisis ini. Ditambah lagi, Amerika Serikat sendiri sempat melonggarkan sanksi terhadap minyak Rusia untuk mencoba menstabilkan harga global. Pikirkan apa arti semua ini bagi Putin. Negara yang sama yang mendanai Ukraina pada saat yang sama justru membuka jalan bagi minyak Rusia untuk memperkaya Kremlin. Sebuah kontradiksi yang absurd. Tapi itulah kenyataan di bulan Maret 2026. Putin punya peluang. Sempit tapi nyata. Dia hanya perlu mengekspor. Sementara itu Ukraina sedang mengamati dan sudah 2 tahun membangun jenis senjata yang tepat untuk menutup celah itu. Lihat, sejak 2024, Ukraina telah menjalankan kampanye terorganisir terhadap infrastruktur energi Rusia. Itu bukan sesuatu yang dadakan, itu adalah strategi. Jika kamu tidak bisa mengalahkan musuh di medan perang sebelum kehabisan sumber daya, seranglah sumber pendanaannya. Hanya pada tahun 2025 ada 120 serangan.
Tapi ada satu masalah. Target-target paling berharga berada ratusan kilometer di dalam wilayah Rusia, di luar jangkauan drone yang tersedia pada saat itu. Jadi, Ukraina membangun yang baru. Lyuty, yang berarti ganas dalam bahasa Ukraina, adalah drone serang yang dikembangkan oleh negara itu sendiri. Drone ini memiliki jangkauan yang telah dikonfirmasi lebih dari 1.700 km. Dan sumber-sumber Ukraina menyatakan bahwa versi yang lebih ringan dapat mencapai 2.000 km. Drone ini membawa muatan peledak antara 50 hingga 75 kg dan menggunakan kecerdasan buatan untuk navigasi secara otonom. Detail terakhir ini sangat penting karena drone ini tidak bergantung pada sinyal radio untuk dipandu. Drone ini sudah tahu kemana akan pergi sebelum lepas landas. Dan inilah yang membuat sistem peperangan elektronik Rusia menjadi jauh kurang efektif terhadapnya. Karena sistem-sistem itu dibuat untuk mengacaukan sinyal, bukan untuk menjatuhkan target yang terbang tanpa sinyal sama sekali. Pada bulan Februari 2026, sebuah drone Ukraina menempuh jarak 1.700 km secara lurus dan menghantam sebuah kilang milik Lukoil di Republik Komi. Вот летит. Еще в НПЗ. Hampir sampai ke pegunungan Ural. Itu adalah serangan drone dengan jangkauan terjauh yang pernah dikonfirmasi selama seluruh perang. Sebelumnya, rekor jarak terjauh adalah 1.500 km. Sebelumnya, 1.000 km. Jangkauannya bertambah setiap bulan. Tapi ada sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Pikirkan sebentar. Jika Anda bertanggung jawab untuk melindungi kilang terbesar di dunia dari drone yang tidak bisa dijatuhkan oleh pertahanan udara, apa yang akan Anda lakukan? Itulah tepatnya misi yang diberikan kepada para insinyur Rosneft, perusahaan minyak terbesar di Rusia. Dan beberapa hari sebelum serangan besar ke Baltik, rencana mereka jatuh ke tangan para peretas. Itu dipublikasikan oleh sebuah perusahaan intelijen Amerika bernama Dallas Analytics. Dan apa yang diungkapkannya sangat menghancurkan citra Kremlin. Presentasinya mencantumkan 8 model penghalang fisik yang sedang dibangun Rosneft di sekitar kilang-kilangnya. Jaringan kabel baja, perancah konstruksi, kontainer kargo yang ditumpuk, bagian-bagian derek, dan yang paling absurd, tirai asap untuk menyembunyikan kilang dari penglihatan drone. Tapi ada satu detail yang sangat penting di sini yang tidak mereka pertimbangkan. Tirai asap hanya berfungsi melawan sesuatu yang menggunakan mata untuk menemukan target. Drone Ukraina tidak menggunakan mata. Mereka sudah memiliki koordinat target yang direkam sebelum lepas landas. Asap tidak mengubah apapun. Kesimpulan akhir dari dokumen tersebut adalah ini, dengan kata-kata persis dari para insinyur Rosneft. Perlindungan fisik adalah serangkaian langkah struktural yang tidak menjamin keamanan objek yang dilindungi. Perusahaan minyak terbesar di Rusia dalam dokumen internalnya mengakui bahwa mereka tidak memiliki cara untuk mempertahankan diri. Dan serangan-serangan itu bahkan belum dimulai. Pada dini hari antara tanggal 22 dan 23 Maret 2026, saat kota sedang tidur, drone-drone Ukraina melintasi lebih dari 1.000 km wilayah dan mencapai pelabuhan Primorsk di Laut Baltik dekat Sankt Petersburg. Penduduk setempat terbangun karena ledakan-ledakan. Langit berubah menjadi oranye, terminal bahan bakar terbakar, api melahap titik-titik pemuatan, dan 2 kapal tanker minyak yang berlabuh di sana. Gubernur daerah terbangun pukul 4 pagi dan terpaksa mengkonfirmasi serangan tersebut, namun ia berusaha mengecilkan kerusakan yang terjadi. Dalam beberapa jam berikutnya, citra satelit menunjukkan kolom asap sepanjang 200 km di dalam wilayah Rusia. 2 hari kemudian, giliran Ust-Luga. Ust-Luga adalah pelabuhan ekspor minyak terbesar di Laut Baltik, Rusia. Pelabuhan ini sendiri menangani sekitar 700.000 barel per hari, bagian besar dari ekspor minyak Rusia. Pada dini hari tanggal 24 ke 25 Maret, drone-drone Ukraina tiba di terminal dan menyebabkan serangkaian ledakan. Api membubung lebih dari 100 meter. Cahaya api terlihat hingga puluhan kilometer jauhnya.
Gubernur wilayah tersebut menyebutnya sebagai kebakaran kecil. Gambar satelit menceritakan tisa yang berbeda. Dan Ukraina tidak berhenti. Pada malam berikutnya, drone kembali, kali ini ke kilang Kirishi, juga di wilayah Leningrad. Kilang yang dikenal sebagai Kinev itu adalah salah satu dari 3 kilang minyak terbesar di seluruh Rusia. Kilang ini memproses antara 20 hingga 21 juta ton minyak per tahun dan menyumbang 6% dari total kapasitas penyulingan negara. Dalam serangan tersebut, unit utama pemrosesan minyak mentah dan beberapa sistem penting lainnya yang diperlukan untuk operasional kilang mengalami kerusakan. Tanpa mereka, produksi langsung terhenti. Lalu, drone-drone itu kembali ke Ust-Luga, dan kemudian ke Primorsk, dan kemudian ke Ust-Luga lagi. Secara total, hingga akhir Maret, Ust-Luga telah diserang setidaknya 5 kali dalam 10 hari. Primorsk mengalami beberapa serangan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Angka-angka berbicara sendiri. Pada minggu yang berakhir pada 29 Maret, hanya 22 kapal tanker yang berhasil memuat minyak di 2 pelabuhan tersebut, dibandingkan dengan 37 kapal pada minggu sebelumnya. Volume ekspor turun hingga setengahnya. Dan berapa biayanya bagi Rusia? Ya, lebih dari $1 miliar hanya dalam 7 hari, benar-benar lenyap. Agar kamu tahu, perkiraan para ahli menunjukkan bahwa Rusia menghabiskan antara 500 juta hingga $1 miliar per hari untuk membiayai perang. Dalam 7 hari, dengan menyerang 2 pelabuhan, Ukraina berhasil menghapus jumlah yang setara dengan 1 minggu penuh dana perang Rusia. Beberapa minggu sebelumnya, Putin secara pribadi mengatakan kepada para pengusaha Rusia bahwa perang akan terus berlanjut sampai seluruh wilayah Donbas dikuasai. Dia mengandalkan minyak untuk membiayai hal itu. Pada saat itu, rencana tersebut benar-benar sedang terbakar. Kantor berita Reuters menggambarkannya sebagai gangguan pasokan minyak paling parah dalam sejarah modern Rusia. Dan serangan-serangan itu belum berhenti. Sementara itu, Rusia sedang mencoba mengalihkan minyaknya ke pelabuhan lain. Tapi alternatifnya buruk. Novorossiysk di Laut Hitam baru saja mulai pulih dari serangan sebelumnya. Pelabuhan-pelabuhan di Arktik dan Pasifik berjarak ribuan kilometer. Dan minyak yang disimpan di dalam negeri menjadi sasaran empuk untuk serangan drone berikutnya. Rusia juga sedang membahas untuk kembali memberlakukan larangan ekspor bensin. Artinya, mereka akan berhenti menjual bensin ke luar negeri demi bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik mereka sendiri. Ini adalah jenis langkah yang diambil suatu negara ketika mereka sedang terpojok. Di sisi lain, Zelensky mengatakan bahwa dia menerima permintaan dari mitra yang tidak disebutkan namanya untuk menghentikan serangan. Dan tahu apa jawabannya? Dia setuju untuk menerima gencatan senjata terkait target energi. Tapi hanya jika Rusia juga berhenti menyerang kota-kota dan pembangkit listrik Ukraina. Mengerti apa yang sedang terjadi di sini? Untuk pertama kalinya, Ukraina tidak meminta bantuan. Mereka sedang bernegosiasi dengan posisi tawar yang kuat. Itu mengingatkan saya pada sesuatu yang terjadi pada tahun 1944 selama Perang Dunia Kedua. Negara-negara sekutu menyadari bahwa mengebom pabrik-pabrik Jerman tidak berhasil. Orang-orang Jerman membangun kembali semuanya. Jadi mereka mulai menargetkan pasokan bahan bakar. Dalam 6 bulan, pesawat-pesawat ditinggalkan di darat karena kekurangan bensin dan tank-tank berhenti di jalan karena kehabisan solar. Perang berakhir sekitar 1 tahun kemudian. Ukraina tidak mengikuti pedoman itu secara kebetulan. Mereka mengikuti logika yang sudah terbukti berhasil oleh sejarah. Tentara tanpa bahan bakar tidak akan maju. Sebuah perang tanpa uang tidak akan bertahan lama. Para sekutu butuh bertahun-tahun untuk menyadari hal itu. Ukraina menerapkan logika yang sama dengan drone seharga $200.000 masing-masing. Ingat pertanyaan di awal tadi? Apakah ada cara bagi negara kecil untuk memaksa negara berkekuatan nuklir mundur? Nah, pertanyaan itu sedang dijawab sekarang secara langsung di Laut Baltik.
Untuk pertama kalinya sejak perang ini dimulai, perhitungannya mungkin mulai berpihak ke sisi lain. Sekarang, saya ingin tahu pendapatmu. Apakah kamu percaya Rusia akan bisa pulih dari serangan-serangan ini? Atau apakah ini adalah awal dari akhir mesin perang Putin? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Kami selalu membaca apa yang kalian tulis. Jika video ini membantumu memahami lebih baik apa yang sedang terjadi di dunia, bagikan kepada seseorang yang juga pantas untuk tahu. Dan jika kamu belum berlangganan di kanal ini, tombolnya ada di bawah. Setiap video baru adalah analisis seperti ini tanpa basa-basi. Sampai jumpa di video berikutnya.